UPT SD Negeri 13 Bila, Kabupaten Sidendreng, Rapang. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik tahap praobservasi. Bersama rekan saya yang saya akan observasi. Saya Intisari SPD, guru kelas 5 dari UPT SD Negeri 13 Bila. Baik Bu, bisa Ibu meluangkan waktunya sedikit untuk tahap observasi ini? Iya Bu. Baiklah Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan tahap praobservasi dari modul aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuannya di sini Bu untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran Ibu di kelas ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam tahap praobservasi ini. Baiklah Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam tahap percakapan kita kali ini Bu, tahap praobservasi. Yang pertama, pertanyaan saya yaitu apakah tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam pembelajaran kali ini nanti Bu? Kebetulan Bu, pada pembelajaran nantinya pada materi skala pada dena dan peta, jadi ada dua tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama, setelah mengamati dena atau peta, siswa mampu mendefinisikan tentang skala. Kemudian yang kedua, setelah menghitung dengan menggunakan rumus skala, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari tentang kaitannya dengan skala pada dena dan peta Bu. Oh, jadi dua tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam pembelajaran Ibu ya? Ya, pertanyaan saya selanjutnya Bu, apakah yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu nantinya itu? Pada proses pembelajaran saya nantinya Bu, ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dan dalam pengetahuan itu yang ingin saya kembangkan bagaimana siswa nantinya itu bisa mengetahui tentang pengertian atau definisi dari skala. Kemudian dalam keterampilan, bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalah sehari-hari tentang skala pada dena dan peta Bu. Iya, jadi ada dua yang dikembangkan ya di sini, menarik sekali Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Terus pertanyaan saya selanjutnya yaitu Bu, tentang strategi, model, metode apa saja yang akan Ibu gunakan di sini nanti? Dalam proses pembelajaran nantinya Bu, saya menggunakan RPP yang berdiferensiasi, tentunya terintegrasi dengan KSE. Adapun model yang saya akan gunakan yaitu discovery learning. Kemudian saya menggunakan pendekatan saintifik Bu. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Terus media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti, media apa Bu? Dalam proses pembelajaran nanti Bu, saya akan menggunakan peta Bu, kemudian gambar-gambar dan poster, serta LCD ya tentunya Bu, kemudian laptop, di mana di laptop itu saya akan memperlihatkan video-video tentang skala dan dena tersebut Bu. Oh iya, menarik sekali Bu, tentang strategi, model dan metode dan media juga yang akan Ibu kembangkan di yang Ibu pakai dalam pembelajaran Ibu. Saya tertarik Bu, saya tidak sabaran untuk melihat Ibu melakukan observasi di kelas Ibu. Kapan ya Bu bisa Ibu melakukan semua hal yang Ibu rencanakan itu? Insya Allah Bu, kalau tidak ada halangan yang merintang, saya akan melaksanakan minggu ini Bu, tepatnya pada hari Jumat nantinya Bu. Minggu ini ya Bu, hari Jumat. Saya tunggu nanti Bu. Saya sangat penasaran dengan pembelajarannya Bu. Apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini Bu pada tahap praobservasi ini? Tentunya dari percakapan kita pada tahap observasi ini Bu, saya sudah
lebih siap dengan persiapan setelah kita mengobrol tadi Bu. Persiapan saya sudah lebih matang, baik dari model, metode dan media yang akan saya gunakan tuh sudah lebih mantap Bu. Iya, saya tunggu ya Bu. Saya sangat penasaran dengan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan pada anak didik Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tambah sehat, tambah sehat, tambah cerdas, luar biasa. Iya, anak-anak kelas 5 ini tambah sehat, kuat, cerdas dan luar biasa ya. Dan agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum melakukan kegiatan kita harus membaca doa ya. Nah, sekarang silakan pimpin temannya untuk membaca. Abasa di sini 13 bulan. Hari ini kita belajar bersama. Semangat ya berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu cek kehadiran atau semua hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Aku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih Narigina. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada dua. Setelah mengamati dena atau peta yang ditampilkan, siswa kelas 5 mampu menyimpulkan definisi dari skala pada dena atau peta dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menghitung menggunakan rumus skala dengan bantuan media video dan poster, siswa kelas 5 mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala secara tepat. Jelas gambarnya? Nah, silakan tulis. Sudah jelas gambarnya? Gambar apa kira-kira itu? Silahkan tulis apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas. Di situ ada WC, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada perpustakaan, ada taman baca, ada tempat parkir. Kira-kira kalian tahu gambar apa yang di atas? Regina, gambar apa? Apakah kalian pernah melihat dena atau peta? Berarti jadi yang pernah adalah yang pernah
Regina, Rizal, Reza. Dan yang tidak pernah adalah Bilkis, Hekal dan Farhan ya. Nah, Ibu lagi mau tanya, kenapa gambar pada peta lebih kecil daripada yang sebenarnya? Kira-kira ada yang tahu kenapa gambar pada peta, gambar yang ada pada itu di poster tak lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya? Nah, kita di kegiatan inti yang kedua, pada kegiatan pembelajaran yang kedua ini ada tujuannya, yaitu kalian mampu menyimpulkan definisi dari skala setelah mengamati nanti gambar. Kalian mampu menyimpulkan definisi dari skala atau skala pada dena dan peta ya. Nah, Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar kalian. Kemarin, hari Jumat kemarin, Ibu telah mewawancara kalian mengenai gaya belajar. Nah, siap-siap untuk dibagi kelompok? Siap, Siap ya? Nah, siap-siap bagi kelompok. Di sini visual ada Bilkis dengan Hekal, kemudian kinestetik ada Regina dengan Regina, Farhan, Reza ya, kemudian auditori ada Risa ya. Nah, kita masuk di kegiatan inti yang ketiga. Pada kegiatan pembelajaran yang ketiga ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah menghitung menggunakan rumus skala dengan bantuan media video. Ada nanti video yang Ibu perlihatkan, tampilkan di sini, kita nonton sama-sama. Kemudian ada poster. Siswa kelas 5 mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala secara tepat. Nah, silahkan, ini ada video Ibu tampilkan ya. Ini ada video yang Ibu tampilkan. Perhatikan, yang ada pada sebelah kanan bawah itu adalah skala ya. Ada di situ skalanya. Setelah pembelajaran hari ini, kita di penilaian hasil belajar kalian, Ibu mau mengevaluasi sampai di mana kalian mengetahui materi hari ini ya. Nah, untuk Nagina dan Naresa, silahkan kerjakan soal pemecahan masalah, yaitu pada soal nomor 5 dan 6 yang ada pada buku ya. Kemudian untuk Narisal dan Farhan, silahkan mengerjakan soal pemecahan masalah yang lebih sederhana, yaitu ada pada soal nomor 3 dan 4 ya. Kemudian untuk Nabilkis dan Hekal, silakan mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Soalnya sama dengan apa yang tadi di atas yang kalian kerjakan tadi ya. Kemudian seperti yang ada di papan tulis, dan kalau memang belum bisa bertanya sama temannya ya, atau sama ibu ya. Sudah paham? Oke. Perhatian. siap, Masih semangat? semangat Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah,
kita semua tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang skala. Nah, Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Mana ekspresinya? Mana ekspresinya? Mana ekspresinya? Ahai. Nah, sekarang silahkan disimpan di papan refleksinya ya. Yang antri dong, antri. Iya. Saya siap foto. Jadi hari ini semua sangat senang ya, tersenyum lebar. Oke? Karena hari ini kita telah belajar seharian, maka sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa sebelum? Nah, silakan Rizal. Silakan pimpin doa sebelum pulang. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai di sini. 13 bulan. Hari semangat ya. Walau capek hatiku tetap gembira. Di sekolah, di mana saja. Mari belajar dengan penuh seksama. Belajar kapan saja. Duduk yang yakin hati berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi Sebarkan. Sen, Regina. Paling terakhir. Baca. Demikianlah aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari UPT SD Negeri 13 Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 13 Bila, Kabupaten Sigenden Rapa, akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi. Kali ini di mana guru yang saya observasi yaitu Ibu Intisari selaku guru kelas 5 dari UPT SD Negeri 13 Bila. Dan kali ini saya dibersamai oleh Bapak Muhammad Faisal Saprudin selaku Bapak pengajar praktik. Assalamualaikum Bu, Pak. Apa kabar hari ini Bu? Kita bertemu lagi ya Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tujuan dari pasca observasi ini Bu untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu di kelas tadi nantinya ya. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang Ibu lakukan. Siap ya Bu ya? Insyaallah siap. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi?
Mungkin Bu, perasaan saya tentunya lega, senang dan bahagia telah melakukan observasi, telah diobservasi oleh Ibu di kelas saya, Bu. Iya, rasanya sudah lega ya Bu ya, dan sangat senang. Kalau bisa jadi Ibu menceritakan kembali proses dalam langkah yang Ibu lakukan pada saat observasi pembelajaran Ibu di kelas Ibu itu. Proses pembelajaran telah saya laksanakan berdasarkan persiapan yang telah saya buat sebelumnya, seperti perangkat pembelajaran yang telah saya buat itu dengan menggunakan RPP yang berdiferensiasi terintegrasi KSE, di mana saya menggunakan diferensiasi konten, proses dan produk. Kemudian proses pembelajaran sosial emosionalnya saya melakukan penguatan dan melakukan refleksi setelah proses pembelajaran, Ibu. Seperti itu, Bu. Masya Allah, pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat observasi itu ya, pembelajaran IPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu ya. Kalau boleh tahu Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan itu ya seperti apa ya Bu ya? Saya telah melakukan area pengembangan di dalam pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuannya siswa bisa mendefinisikan tentang skala pada Dina dan PKU. Kemudian keterampilan, bagaimana siswa mampu menghitung dan memecahkan masalah sehari-hari kaitannya dengan skala pada Dina dan PKU. Seperti itu. Iya, area pengembangan yang Ibu lakukan ada dua ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, mungkin pada saat observasi kemarin itu Bu, ada hambatan, kekurangan pada saat Ibu mungkin Ibu mengalaminya sedemikian itu ya Bu. Benar sekali, Bu. Pada saat observasi kemarin dalam proses pembelajaran ada hambatannya, Bu, di mana siswa kurang fokus dan kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti itu, Bu. Kalau boleh Ibu ceritakan apa yang menyebabkan hambatan itu dan kekurangan itu bisa terjadi Bu? Anak-anak kurang fokus dan tidak semangat itu mungkin disebabkan oleh anak-anak capek, kemudian lelah karena terlalu banyak kegiatan pada waktu itu, Bu, menghadapi persiapan hari kemerdekaan, ditambah lagi, Bu, pasca banjir. Setelah banjir itu anak-anak sibuk membersihkan ruangan, mana sisa-sisa lumpur, seperti itu mungkin, Bu. Iya. Kalau boleh tahu ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengatasi masalah tersebut Ibu? Tentunya saya akan berusaha mengembalikan mungkin keceriaan anak-anak, kurang semangatnya anak-anak, kurang fokusnya anak-anak, dengan pertama itu saya harus menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, seperti ruangan juga itu saya bikin supaya anak-anak kembali lebih nyaman belajar, mungkin suasana kelas yang lebih bagus mungkin, Bu. Saya bisa membuat ruangan yang bagaimana menciptakan supaya anak-anak bisa lebih nyaman lagi seperti dulu, Bu. Seperti itu, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali rencana Ibu itu ya. Semoga kedepannya pembelajaran di dalam kelas Ibu itu menjadi lebih berpihak pada murid ya, menciptakan suasana yang nyaman, aman, sesuai harapan kita semua ya Bu. Kalau boleh tahu kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu? Secepatnya, Bu, sesegera mungkin saya akan membenahi kembali baik dari ruangannya, mungkin alat-alat di ruangan dalam kelas, Bu, seperti itu. Secepatnya ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu ya.
saya akan datang lagi untuk melihat rencana Ibu apakah sudah terlaksana atau belumnya. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya untuk membersama saya dalam melaksanakan tugas saya aksi nyata nomor 2.3 ini, tahap pasca observasi dan pra-observasi yang telah kita lakukan yang pada minggu yang lalu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Muhammad Musa Saprudi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik setelah mengamati percakapan dari kami. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Wahyuni sebagai CGP Angkatan 10 dan Ibu Inti sebagai coaching, di mana tadi saya melihat pada saat kegiatan coaching dan yang dilakukan oleh coach dan coach itu sudah jelas terlihat alur perintahnya, di mana bagaimana tadi Ibu Wiwi berusaha mengidentifikasi apa yang telah dilakukan pada saat proses pembelajaran dari Bu Inti, kemudian hingga Ibu Inti itu bisa memecahkan sendiri dan menemukan sendiri solusi dari apa yang dialaminya, terutama tadi pada keaktifan peserta didik dengan karena mungkin capek apalagi baru-baru ini ada banjir dan ada hari ulang tahun Republik, namun itu tidak menyurut semangatnya Ibu untuk bagaimana menemukan solusi dalam nantinya melakukan proses pembelajaran yang lebih berpusat pada murid lagi. Dan tadi juga saya melihat ada rencananya seperti apa, dan ada di bagian akhir Ibu mengajak bahwa kita ketemu lagi ya. Jadi disitulah namanya coaching, itu kita harus bagaimana mengevaluasi lagi apalagi yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan seperti inilah coaching yang sesungguhnya. Terima kasih, sangat luar biasa Bu Wahyuni dengan Bu Inti. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Wahyuni. Iya Pak. Demikianlah tahap pasca observasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.